Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyikapi soal dinamika politik terakhir ini khusus terkait dengan soal NU dan PKB. NU secara kelembagaan sejak berdirinya pada tahun 1926 sudah mengalami beberapa dinamika organisasi terkait dengan atau sesuai dengan kondisi zaman pada saat NU menjalankan organisasi dari waktu ke waktu. Berangkat dari sebuah pertanyaan, bagaimana sikap NU hari ini menjelang pilihan presiden atau pilihan umum 2024, kaitannya dengan beberapa partai politik. Mungkin lebih awal perlu saya jelaskan saya mengingat kembali bahwa NU ini sejak didirikan pada tahun 1926 itu sudah fokus terhadap 3 hal, yaitu soal keagamaan, membina umat, soal keagamaan, kemudian fokus terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum Nahdliyin atau yang disebut dengan Maisha al-Iqtisadi atau terkait dengan persoalan ekonomi. Kemudian soal-soal kebangsaan atau soal-soal politik. Nah, soal-soal politik ini, ketika menyangkut soal-soal politik, NU mengalami beberapa dinamika. Awal-awal memang fokus terhadap bagaimana NU ini menjadi organisasi kemasyarakatan sebagai penyangga atau menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, dengan memainkan peran politik kebangsaan pada saat itu. Lalu kemudian dalam perjalanannya, karena situasi dan kondisi, kira-kira pada tahun 55 sampai tahun 265 bahkan berakhir dinamika ini sampai pada tahun 71, di mana NU itu menjadi partai politik. Menjadi partai politik karena situasi dan kondisi. Awalnya NU ini sebagai organisasi kemasyarakatan berubah menjelma menjadi partai politik. Dan itu tidak salah, karena memang di dalam filosofi ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Kiai Khalil Bangkalan melalui Kiai As'ad Syamsul Arifin pada saat mengantarkan tongkat itu, salah satunya adalah waliya fiha ma'aribul ukhra. Jadi tongkat itu salah satu fungsinya adalah bisa digunakan apa saja, sehingga tongkat ini pada saat dipegang Nabi Musa, alqiha ya Musa, setelah dilempar maka kemudian tongkat ini menjadi bulat. Dianalogikan sebagai partai politik lah kalau hari ini, dan itu NU memenuhi itu pada saat itu menjadi ular atau menjadi partai politik karena kondisi dan situasi dan kondisi yang harus segera mengambil sikap secara strategis. Lalu kemudian pada tahun 1984 Muktamar ke-27 di pesantren Sukorejo Situbondo, ulama senusantara, khususnya ulama Nahdliyin, mengambil keputusan strategis, yaitu NU kembali ke Khittah 26. NU sudah keluar dari partai politik dan NU menjadi organisasi kemasyarakatan seperti semula, di mana fungsi politiknya adalah fungsi politik kebangsaan. NU menjadi penyangga atau menjaga bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini
tetap eksis dan tidak ada yang mengganggu untuk memecah belah NKRI ini. Dan itu sampai hari ini sudah beberapa kali muktamar sejak tahun 1984 sampai hari ini, keputusan Khitoh 26 itu tidak dicabut. Akan tetapi Khitoh 26 ini mengalami ujian pada saat tahun 1988-89, di mana pada saat itu Presiden kedua Bapak Soeharto harus lengser dengan gerakan reformasi pada saat itu. Nah, pada saat itulah NU sedang dilematis apakah akan menjadi partai politik lagi atau mengambil sikap seperti apa. Ternyata keputusannya NU tidak menjadi partai politik, tapi warga NU, khususnya para tokoh-tokoh NU, para kiai yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama mendirikan partai politik yang disebut dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Memang ini bukan jelmaan dari NU secara kelembagaan, akan tetapi pada saat itu memang digagas oleh orang-orang atau tokoh-tokoh Nahdliyin, dan terbukti pada saat itu Gus Dur sendiri, mantan ketua PBNU, itu menjadi ketua Tanfidiyah atau memimpin PKB ini. Kalau NU secara kelembagaan apakah dikatakan melahirkan PKB atau seperti apa, ini tergantung kepentingan, tafsirannya tergantung kepentingan. Memang kalau dilihat kelihatannya memang melahirkan PKB, tetapi dalam perjalanannya ada dinamika, ada pendapat-pendapat yang tidak secara kelembagaan, cuman NU sempat memfasilitasi sehingga PKB saat ini sering dikatakan sebagai partai yang ini, sebagai partai alat perjuangan Nahdlatul Ulama. Nah, ini perlu didudukkan kepada persoalan yang benar agar tidak terjadi kelihatan kurang harmonis antara NU dan PKB. Pada saat NU dipimpin oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf hari ini, pengurus PB yang baru, beliau tegas sekali bahwa semua kader-kader NU yang terlibat dalam semua partai yang ada di Indonesia ini tidak boleh membawa kelembagaan NU untuk membesarkan partai itu sendiri, termasuk PKB, termasuk partai yang punya historis dengan NU. Secara kelembagaan tidak boleh, tapi seandainya kader-kader NU, kader-kader terbaik NU ada potensi untuk memainkan peran politiknya, maka NU tidak melarang. Secara kelembagaan tidak melarang, asalkan tidak membawa-bawa NU secara kelembagaan. Kenapa sikap ini dipertegas oleh PBNU hari ini, terutama ketum kita, ketua NU sekarang, yaitu Kiai Yahya Khalil Stakuf? Karena setelah dianalisa secara fakta politik bahwa warga NU tidak seluruhnya ada di PKB. Menurut survei terakhir, yang juga ini sempat disampaikan oleh ketum kita, bahwa survei terakhir mengatakan bahwa warga NU dari populasi umat Islam di Indonesia itu jumlahnya sekitar 50,9%. Faktanya, dua partai yang dianggap lebih dekat dengan NU, yaitu P3 dengan PKB, pilihan umum 2019, warga NU yang memilih dua partai ini setelah dihitung di parlemen itu tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Artinya
40,9% itu berarti warga NU sedang terbagi di beberapa partai yang ada di parlemen pada saat ini. Nah, kalau NU secara kelembagaan hanya membackup satu partai atau dua partai misalnya, yang partai yang paling dekat dengan NU P3 dengan PKB, maka buat NU sangat merugikan. Karena bagaimana dengan kader-kader NU yang tercecer di beberapa partai yang ada di Indonesia ini. Sehingga buat PKB hari ini ketika NU harus bersikap seperti ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah diputuskan pada saat Muktamar 1984, maka ini tantangan buat PKB, bagaimana kader-kader PKB yang ada di partai politik itu atau yang masuk di dalam PKB, orang-orang NU harus cerdas dan menambah kualitas di semua lini, kualitas pelayanan, kualitas SDM, kemudian kualitas bagaimana memperjuangkan kepentingan NU misalnya, itu harus ditambah agar PKB ini menjadi partai yang tetap diminati dan menjadi partai besar yang akan datang. Saya kira dengan sikap NU yang seperti itu, justru kalau PKB memposisikan sebagai partai yang cerdas, partai milenial, maka ini tidak merugikan kepada NU. Tapi NU juga tidak merugikan kepada PKB. Tapi sebaliknya, PKB jangan terlalu kelihatan membuang PKB agar hubungan ini tetap harmonis. Jadi NU tetap membutuhkan dukungan dari semua partai yang ada di Indonesia ini, karena NU ini tidak, misalnya secara finansial, tidak memegang anggaran, sehingga semua program yang ada di NU itu kalau ingin dijalankan butuh bantuan daripada semua partai politik yang ada di Indonesia atau pemerintah. Walaupun demikian, NU juga tidak boleh memposisikan dirinya sebagai organisasi yang dibangun sebagai organisasi yang bergaya feodalisme, bergaya feodal, di mana mengeruk keuntungan dari semua partai hanya untuk kepentingan NU misalnya masih lumayan, apalagi nanti untuk kepentingan kelompok tertentu. Bahkan mungkin juga yang paling berbahaya adalah kalau sudah menyangkut NU dijadikan alat untuk kepentingan pribadi. Saya kira dengan singkat penjelasan saya ini sudah clear bahwa NU hari ini sedang memposisikan sebagai rahmatan lil alamin dalam rangka menjaga kesatuan Republik Indonesia atau politik kebangsaan, kemudian tetap membangun komunikasi politik yang baik dengan semua partai, dan tidak mencoba untuk menghapus beberapa historis dengan beberapa partai yang ada, khususnya PKB yang memang sempat dulu difasilitasi oleh NU. Akan tetapi partai-partai yang lain juga saya kira tidak menjadi sah, ya, tidak salah maksudnya ketika ada upaya untuk membangun komunikasi politik dengan NU, itu kalau tujuannya dalam rangka untuk ikut serta menjaga NU, karena NU telah terbukti selama 100 tahun belum memiliki cacat politik di Indonesia ini, dalam rangka ikut serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itu sekedar analisa saya, tanggapan saya. Mohon maaf kalau ini tidak begitu tidak begitu aspiratif mungkin, atau sangat dangkal analisanya, karena Al-Fakir ini hanya orang kampung dan posisi di NU hanya sebagai ketua Tanfidiyah MDCNU Kecamatan Kalipuro yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.